بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran akhlak untuk kelas 6. Dan alhamdulillah kita telah masuk pada hadis yang keempat. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Artinya, permisalan seseorang yang mengingat Rabb-nya dengan yang tidak mengingat Rabb-nya, seperti seorang yang hidup dengan yang mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pada pekan yang lalu kalian telah membaca pelajaran ini, dan kira-kira judul yang sesuai untuk hadis di atas adalah yang pertama, keutamaan orang yang hidup dengan yang mati. Yang kedua, keutamaan zikrullah. Yang ketiga, bersegera terhadap kebaikan. Kira-kira yang mana? Yang kedua ya, keutamaan zikrullah. Keutamaan mengingat Allah. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada biografi singkat perawi. Ya, perawi hadis ini adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ya, Abu Musa al-Ash'ari. Nama dan nasab beliau adalah Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. Ya, jadi ini nama lengkapnya, Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ya, namun kadang disingkat Abu Musa al-Ash'ari. Ya, baik. Wafat beliau, beliau wafat pada tahun 42 Hijriah. Ya, 42 Hijriah. Dan berikut adalah kisah singkat tentang Abu Musa al-Ash'ari ini. Ya, beliau masuk Islam di Makkah, ya, dan hijrah ke Habasyah. Nabi pernah mengutus beliau ke negeri Yaman sebagai dai, pengajar dan sekaligus amir. Ya, jadi sahabat ini adalah orang yang alim, orang yang berilmu, ya. Buktinya karena dia diutus sebagai dai, ya, pengajar, sebagai guru, ya, dan sekaligus amir, sebagai pemimpin di Yaman, ya. Kemudian beliau menjadi gubernur di Basrah, ya, pernah menjadi gubernur di Basrah pada masa Umar ibn al-Khattab, ya. Pada masa Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah, maka beliau diangkat menjadi gubernur di Basrah. Kemudian gubernur di Kufah, ya, di Basrah, di Kufah pada masa Utsman. Jadi 2 kali beliau diangkat menjadi gubernur, pada masa Umar di Basrah dan pada masa Utsman ibn Affan di Kufah.
Rasulullah pada suatu hari pernah meminta diperdengarkan bacaan Al-Quran kepada beliau. Ya, jadi Rasulullah meminta beliau untuk membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, laqad utitu mizmaran min mazamir Ali Daud. Sungguh engkau telah dikaruniai kemerduan suara dari kemerduan suara keluarga Daud. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan demikian karena merdunya suara Abu Musa al-Asy'ari ini, ya, ketika membaca Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah itu senang mendengar para sahabat membaca Al-Quran, ya, yang bagi yang suaranya merdu, ya. Nah, termasuk Ibnu Mas'ud itu pernah juga diminta untuk membaca Al-Quran oleh Nabi karena suaranya bagus, ya. Nah, jadi ini adalah keutamaan, ya, keutamaan menjadi kisah tapi sekaligus keutamaan sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini, ya. Keutamaannya apa saja? Diangkat diutus sebagai dai, pengajar dan sekaligus amir. Kemudian menjadi gubernur di Basrah pada masa Umar. Kemudian menjadi gubernur di Kufa pada masa Utsman bin Affan. Ya. Kemudian suaranya merdu dan Rasulullah pernah meminta untuk membacakan Al-Qur'an di hadapan beliau. Ya. Ini sangat luar biasa, ya, sahabat ini. Ya. Jadi ini selalu diingat, ya, dipelajari karena yang seperti ini, biografi singkat perawi itu sering masuk pada ujian, ya. Jadi hendaknya dipelajari. Kita lanjutkan, ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut adalah yang pertama, zikir kepada Allah yaitu dengan membaca tahlil, tasbih, tahmid, membaca Al-Quran dan yang selainnya dari zikir-zikir yang syar'i. Membaca tahlil itu adalah la ilaha illallah. Ya, membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmid alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah, ini zikir-zikir yang sudah seringkali kita dengarkan dan seringkali kita kerjakan, ya. Karena ini adalah salah satu dari zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah, dan ini adalah termasuk zikir-zikir yang syar'i dan banyak, ya, yang lain, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, dan yang semisalnya. Dan begitu juga dengan membaca Al-Qur'an, itu termasuk zikir kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, zikir adalah kehidupan bagi hati karena dengan zikir akan diperoleh ketergantungan dengan Allah, ya. Jadi zikir ini kehidupan bagi hati. Makanya kalau orang tidak zikir itu seakan-akan hatinya mati. Dan dengan zikir ini kita akan diperoleh ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentraman dan ketenangan hati, ya, cobalah berzikir. Pasti akan tenang hatinya, ya. Kemudian terjaga dari setan manusia dan jin, ya. Setan manusia, ya, ada ya manusia yang berperilaku seperti setan, ya, yang sering mengganggu orang-orang, ya. Nah, ini kita akan terjaga dari setan manusia, termasuk juga dengan jin ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang berpaling dari zikir kepada Allah menyerupai orang yang mati. Nah, itu tadi, ya, hadis disebutkan bahwa perbedaan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu sama dengan orang yang hidup dan yang mati, ya. Nah, ini maksud dari hadis tersebut. Inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut, ya. Baik, saya rasa cukup jelas dan saya harapkan agar anak-anakku sekalian senantiasa mengulang-ulang bacaannya dan menghafalkan apa saja yang penting, ya, karena akan masuk pada ujian nantinya, ya. Baik, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.